dan selalu memberikan semangat terhadap saya. Saya bisa besar seperti ini tidak terlepas hubungan baik saya dengan beliau. Sekalipun kami berbeda pendapat terhadap berdirinya Pemuda Batak ini, tetapi saya sangat salut dengan beliau secara pertemanan, secara persahabatan. Yang penting masalah itu sosial itu yang ikan asli sosial yang mengikuti goyong-goyong. 1, 2, 3. Jaga jarak. Video ini video Pak. Belum oke. Belum beres. 1, pakai masker. 3. Bebas. Bikin video dulu ya, video ya. Lihat video. Oh, lihat laporan tunggu sampai. Video ya. Ini video ini. Nanti lihat dulu ya. Siap. Tar. Video juga. Bentar. Satu rasa. Iya, ini video ini. Dan udah, itu apa sih itu? Satu orang. Tunggu. Oke. Bentar. Hitungan ketiga. 3. Pemuda Batang bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Harga mati. Panas. Dua. Panas. Dua. Sip. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung siang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung siang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Kasih tepuk tangan. Salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kami di sini, petua-petua kami, begitu juga dengan sahabat-sahabat kami, adik-adik kami, dan kakak-kakak kami. Pada hari yang berbahagia ini, patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita dikasih kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Izinkan saya untuk sedikit membicarakan terkait masalah Pemuda Batak Bersatu. Tetapi sebelum saya masuk ke sesi sana, terlebih dahulu saya atas nama pribadi maupun atas nama panitia terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari saudara-saudara kami dan orang tua kami. Dan kami juga tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami, begitu juga kepada undangan kami. Apabila dalam hal penulisan
ada pun kata-kata yang kurang berkenan terhadap orang tua kami. Pada hari ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berdiri di sini bukan berarti saya adalah orang yang lebih pintar. Tapi saya memberanikan diri berdiri di tempat ini tidak terlepas atas kecintaan saya terhadap bangsa Batak. Saya masih butuh bimbingan. Kalaupun hari ini saya yang terlebih dahulu merasa terpanggil, bukan berarti saya memiliki sifat keserakahan di dalam hidup saya. Saya sangat mencintai bangsa Batak yang ada di Sukabumi ini. Untuk itu saya terpanggil agar kita bisa lebih satu rasa, satu jiwa. Jadi untuk itu saya di sini akan menceritakan sedikit sejarah berdirinya Pemuda Batak Bersatu. Pada tahun 2018, tepatnya di bulan Maret, beberapa rekan sesama bangsa Batak anak rantau mengadakan pertemuan silaturahmi dan membahas tentang banyaknya permasalahan-permasalahan yang saat ini dialami saudara-saudara kita bangsa Batak, khususnya anak-anak rantau yang ada di Bekasi. Untuk itu tergeraklah hati untuk bisa ikut beberapa rekan-rekan membentuk perkumpulan yang kami namai Satu Penderitaan, atau istilah di kita Batak, Sapar Tahunan. Seiring berjalannya waktu dan banyaknya kegiatan sosial yang dilakukan, khususnya di sesama anggota maupun di luar, baik duka maupun suka, melihat banyaknya animo dan tanggapan positif dari masyarakat bangsa-bangsa Batak di Bekasi sekitarnya, maka di tahun 2018, di mana saat itu kita mengundang beberapa tokoh muda bangsa Batak dan akhirnya menyepakati organisasi ini kita kembangkan dan berubah nama menjadi Paguyuban Batak Bersatu. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban Batak Bersatu. Salah satunya kepedulian Paguyuban Batak Bersatu terhadap adanya rencana Dana Toba Syariah tahun 2019. Waktu itu dari kita ada pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara yang dijabat oleh Bapak Edi Rahmayadi untuk menyatakan sikap menolak dan menantang adanya wacana Dana Toba Syariah. Dan puji Tuhan, hasil pertemuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan hal itu tidak mungkin dan mengatakan tidak akan ada niatan sedikit pun untuk menjadikan Dana Toba menjadi wisata halal seperti yang berkembang pada saat itu. Tetapi dari Paguyuban Batak Bersatu dengan tegas menentang dan menolak wacana itu karena akan menyakiti perasaan banyak orang Batak yang ada di sekitar Dana Toba. Banyaknya dukungan masyarakat Batak, terutama di daerah Bekasi dan beberapa daerah lain seperti Cikarang, Depok, Tangerang, Purwakarta, dan termasuk Sukabumi, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, dan akhirnya mendorong pengurus Paguyuban Batak Bersatu untuk melegislasi perkumpulan ini. Tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2019, disahkanlah akte pendirian ini dengan nama Pemuda Batak Bersatu. Beberapa alasan mengapa berubah nama menjadi Pemuda Batak Bersatu adalah adanya niatan dari seluruh pendiri, pengurus dan anggota bahwa perkumpulan ini bisa berkembang di seluruh tanah air yang mempunyai harapan adanya persatuan pemuda Batak di Indonesia berskala nasional. Sampai dengan saat ini Pemuda Batak Bersatu telah mengembangkan di beberapa provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan yang ada di Indonesia. Demikianlah sejarah singkat mengenai perkumpulan Pemuda Batak Bersatu ini dengan harapan dan dukungan dari seluruh pihak terutama bangsa Batak yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri, bisa berkembang menjadi organisasi yang baik buat bangsa Batak.
Adapun visi dari Pemuda Batak Bersatu menggunakan segala kemampuan dan potensi diri sebagai bagian dari anak bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi kemasyarakatan Pemuda Batak Bersatu bangsa dan negara. Adapun misinya, pertama, menggalang dan membina kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menggalang kesatuan dan persatuan untuk menciptakan rasa persaudaraan yang lebih akrab secara menyeluruh. Ketiga, berpartisipasi dalam upaya pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, juga ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan melalui pendidikan, seminar, penelitian, konsultasi, dan kontrol sosial, dan upaya lainnya demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun maksud dan tujuan berdirinya Pemuda Batak Bersatu. Pertama, saling mengeratkan tali persaudaraan baik sesama anggota maupun di luar anggota organisasi kemasyarakatan Pemuda Batak Bersatu. Yang kedua, menggalang kesatuan dan persatuan untuk menciptakan rasa persaudaraan yang lebih akrab secara menyeluruh. Ketiga, berpartisipasi dalam upaya pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, juga ikut dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bertujuan meningkatkan wawasan dan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan melalui pendidikan, seminar, penelitian, kontrol sosial, dan upaya lainnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perlu di sini saya sampaikan bahwa hadirnya Pemuda Batak Bersatu memiliki wacana atau kegiatan ke depan. Pertama, ikut serta dan berperan aktif mempengaruhi, menentukan dan merumuskan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sehingga tercipta distribusi kekuasaan dan kewenangan publik yang berimbang adil di antara lembaga negara yang semua mempunyai akuntabelitas kepada rakyat. Kedua, berperan aktif dalam mengembangkan seluruh potensi masyarakat bangsa dan negara untuk menjadi bangsa yang kuat dan mandiri, serta mampu berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, kesejahteraan sosial. Ketiga, berperan aktif bersama unsur sistem organisasi masyarakat atau profesi, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Karang Taruna, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan situasi aman dan kondusif. Jadi terima kasih. Mungkin di sini sudah saya jelaskan sedikit mengenai lahirnya Pemuda Batak Bersatu, baik visi dan misinya. Di sini nanti kami akan membuka ruang diskusi terhadap orang-orang tua kami atau ketua persahutahun. Jadi marpangidoa kami tuhamu among tuhamu akka inong nami di son. Dalam sesi ini bukan sesi debat. Alai namar pangido dohami tuhamu akan natutua nami. Tuhamu akka toko-toko masyarakat. Ajari hamu hami. Asabuhi dengan punganon. Asabuhi hita Batak nadong di Sukabumion. Menjadi satu visi. Menjadi sada parsi tahunan. Jadi muluna jongjong piau di son. Mulunang layak lo piau neng hundul pinjang di son.
masoba tuakan itu tuakku di sonau sahalinai alani holok kudo maradopon bangsa Batak. Jadi tetap kami marpangiruan ajari hamu kami alana kami akan aposo dope butuh dope kami bimbingan, butuh dope kami akasaran dan masukan sian hamu akan tutuan kami. Jadi mula dong pe hata nahurang lobi nahu pasahat tuhamu akka natutuan nami maupun undangan nami sahalinai mangido maaf au sebesar-besarna mau liate koras. Mohon maaf Pak Saat, jangan dulu duduk. Kita mau buka sesi pertanyaan ya.